Selamat pagi Ibu, saya di sini dengan Dokter Nabila yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Jadi gini Dok, saya kesini tuh membawa anak saya yang habis kecelakaan di pertigaan Jagir dekat rumah saya Dokter. Oh yang sakit anak Ibu, namanya siapa Bu? Namanya Jeffrey Maulana Dokter. Umur anak Ibu berapa? Anak saya umur 27 tahun Dokter dan masih belum menikah Dokter. Baik, kecelakaannya tunggal atau ada lawannya Bu? Ada lawannya dokter, tadi kecelakaannya di pertigaan Jagir sana dokter, dekat rumah. Dengan apa? Dengan motor, jadi yang dia mau nyebrang belok kanan tapi udah ditabrak dengan kecepatan tinggi sama motor yang dari sebelah kanan itu. Ditabrak motor berarti ya? Iya. Itu berangkatnya jam 6:30, perkiraan jam 8-an kurang dokter ya, jam 8-an. Jam 8 kurang ya. Ada bagaimana mungkin mukanya kena sesuatu saat jatuh atau? Itu dokter karena keluar karena kan pasiennya masih sadar, terus keluar dia tuh ada nyeri katanya di bagian pipi sini dan berdarah dokter di pipinya. Karena tadi katanya sempat jelasin anak saya katanya kepalanya kebentur di bagian trotoar pinggir itu dokter. Pipinya Kena trotoar itu katanya terbentur gitu dokter. Kena trotoar ya. Waktu kejadian sadar apa tidak? Masih sadar dokter, makanya itu pernah sadar, lalu sakit saya bawa ke sini dokter. Dari itu kali ini saya kan melakukan pemeriksaan pada anak ibu yang mengetahui apa ada sesuatu di wajah anak ibu. Baik dokter. Kemudian mempersiapkan alat yang disiapkan yang pertama ada handscone, ada hand sanitizer, ada tensimeter, ada otoskopi, lalu ada pen light, ada pinset, lalu ada spekulum hidung, ada bengkok, ada NaCl, ada betadine, ada kasa steril. Kemudian mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan, lalu menggunakan sabun, lalu bilas di air yang mengalir. Kemudian menggunakan handscone secara legatis. Pemirsa berdiri di sebelah kanan pasien, lalu kemudian melakukan VHCP sama RW apakah ada sumbatan jalan nafas, kemudian lakukan jaw gas dan chin wave, lalu kemudian breathing, loop, feel, lalu kemudian setelah itu circulation diamati capillary level time-nya kurang dari 2 detik dan dilakukan tensi. Lalu setelah itu disability Pak ya, respon 45. Lalu kemudian environment inspeksi, jadi dimulai dari wajah apakah ada deformitas, lalu kemudian apakah wajah tambah ada elongasi atau apakah ada jejas-jejas seperti luka atau hematom atau apakah ada edema, lalu seperti tadi ceritanya jatuh kena pipi kanan, lalu kemudian apakah kedua mata tampak enophthalmos atau exophthalmos, jadi matanya tampak keluar atau tidak. Lalu setelah itu kemudian dengan menggunakan spekulum memeriksa Pak, apakah ada hematom untuk deviasi, lalu kemudian kanan kiri apakah ada linoria atau tidak, apakah ada otoria atau tidak maupun hematom. Kalau ada nafas maka periksa sensori, apakah luka terasa? Iya. Terasa Pak? Iya. Kalau pakai terasa Pak? Iya. Terasa? Iya. Terasa Pak? Iya. Terasa? Iya. Lalu setelah itu mempalpasi apakah adanya tanda-tanda kontur, tanda tambahan maupun tanda pasti faktor seperti ada vegetasi atau plasmodium atau adanya Jadi tekan. deformitas. Lalu kemudian mulai dari kepala dan belakang hingga frontal, lalu kemudian supraorbital apakah adanya step deformitas, lalu kemudian infraorbital diraba, apakah ada gravitasi, lalu ada zigoma diraba,
Lalu setelah jadi normal, mandibula dimulai dari anulus lalu ke arah simfisis, ada batas bawahnya. Ini merupakan pemeriksaan ekstraoral. Lalu lakukan pemeriksaan intraoral. Silakan buka mulut Bapak. Isi. Silakan gigit. Amati gigi molai maksimal maupun mandibula apakah ada maloklusi atau tidak. Lalu kemudian apakah ada diskus atau tidak. Lalu setelah itu silakan buka. Lalu inspeksi intraoralnya apakah terdapat adanya hematom, pendarahan, dan juga apakah adanya corpus alienum seperti serpihan tulang dan juga serpihan gigi akibat trauma, dan amati juga apakah terdapat adanya step off atau tidak. Dilanjutkan palpasi. Bapak, lalu kemudian dengan menahan kepala dan menggoyangkan proses alveolaris, amati apakah adanya floating maxilla. Goyang kanan kiri atas bawah. Lalu setelah itu pemeriksaan selesai. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Dari hasil pemeriksaan tidak ada kelainan ataupun patah tulang pada daerah wajah Bapak. Lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Ibu Bapak. Sambil Bapak mendengarkan ya, saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik dokter. Kemudian mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, saya sudah lakukan pemeriksaan terhadap anak Ibu. Dari hasil pemeriksaan, saya hanya mendapatkan luka di pipi anak Ibu. Namun untuk memastikan apakah ada patah tulang atau tidak, saya akan rencanakan foto dulu, foto seperti CT scan. Lalu setelah itu saya akan merujuk anak Ibu jika ada patah tulang untuk dilakukan operasi pemasangan tulang pipi anak Ibu. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak dokter, sudah jelas semua. Baik, Terima kasih dokter. Sekian, terima kasih.